Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang pinjol ya teman-teman. Hati-hati penagihan pinjol pihak ketiga ya teman-teman. Karena di pinjol pihak ketiga ini, apa sih kita definisinya pihak ketiga ini? Pihak ketiga adalah yang ditunjuk pinjol atau yang disewa pinjol atau yang dibayar pinjol untuk menagih tagihan pinjamannya ke kita ya teman-teman. Jadi ini istilahnya pinjol ini kan pihak pertama ya teman-teman. Nah, pihak keduanya kan kita sebagai konsumen atau sebagai kita debitur ya teman-teman. Nah, kemudian sebagai debitur ya teman-teman, dan si pinjol ini kan sebagai kreditur. Nah, pihak ketiga ini, debt collector ini adalah yang disewa oleh pinjol tersebut. Nah, hati-hati di pihak pinjol ini ya teman-teman, karena ini di media konsumen, saya kutip dari media konsumen ya teman-teman. Nah, teror penagihan pinjol, fitnah media sosial, sampai order fiktif jasa.wc. Nah, ini di pinjol pihak ketiga ini, di penagihan di pihak ketiga kan mereka otomatis debt collector maupun itu yang resmi, yang legal dan sebagainya, yang punya sertifikat dan sebagainya, itu mereka dibayar oleh pihak pertama itu, oleh pinjol tersebut untuk menagih ke kita ya teman-teman. Tentunya mereka kalau menagih kita, mereka kan sebagai kerja yang dibayar ya teman-teman, tentunya lebih galak dari pinjolnya tersebut. Nah, ini juga saya bacakan dari media konsumen ya teman-teman. Saya adalah salah satu nasabah dari pinjol Ada Kami. Nah, saya sudah melakukan pencairan pinjaman Ada Kami sebanyak 22 kali. Dan tercatat sebagai nasabah VIP selama 22 kali pencairan, sebanyak 21 kali pinjaman dilunasi tepat waktu, dan 1 kali mengalami kendala keterlambatan. Nah, ini bayangkan mereka juga sudah pinjol tersebut ke Ada Kami ini sudah 22 kali ya teman-teman. 21 kalinya lancar, nah ini 1 kalinya tidak lancar. Sebanyak 21 kali pinjaman menggunakan nama saya, menggunakan nama dia sendiri, tapi seluruh dana digunakan oleh teman saya. Transaksi terakhir saya ajukan pada tanggal 3 Juni 2023 dan jatuh tempo pada 3 Juli 2023. Saat tanggal jatuh tempo, teman saya ini belum memiliki dana untuk melunasinya. Nah, ini teman-teman juga pelajaran juga bagi teman-teman yang meminjam pinjol, namanya nebeng ya, misalnya temannya suruh meminjamkan pinjol atas nama saya misalkan. Nah, saya ini meminjamkan teman saya dari melalui saya. Nah, itu harus waspada juga, misalkan ada masalah seperti ini, nanti yang kena masalah teman-teman sendiri atau yang pihak yang dititipi nama tersebut ya teman-teman. Ini contohnya ini ya teman-teman, udah kena masalah juga. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2023 saya sudah menerima ancaman berupa pesan yang dikirim lewat WhatsApp. Nah, kan sudah bukti saya lampirkan ancaman ini, saya rasa menggunakan bahasa yang meneror dan kasar. Kemudian tanggal 5, 6, dan 7 Juli 2023, teror beralih ke sosial media, Instagram. Nah, seperti itulah teman-teman. Begitu kan jatuh tempo tanggal 3 Juli, dan tanggal 4, 5, 6, dan 7 ini mereka sudah diteror. Bayangkan cuma keterlambatan 3 hari ya teman-teman, sudah diteror melalui WhatsApp dan melalui Instagram. Nah, kemudian beberapa akun baru memberikan komentar di Instagram saya pribadi dan beberapa teman dekat saya. Dalam komentar dijelaskan bahwa saya melakukan penipuan bisnis usaha. Nah, pasangan saya sudah juga dicantumkan padahal dia dan keluarganya tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian pada hari Sabtu 8 Juli 2023, ancaman beralih dengan menggunakan akun baru lagi dan mengunggah foto saya dan pasangan. Ini juga berbahaya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman di pinjolnya yang ilegal ya teman-teman. Mereka juga menyadap juga foto-foto pribadi kita, mereka juga bisa mengakses HP kita, dan foto-foto terancam disebarluaskan seperti ini ya teman-teman. Dan dijelaskan dalam caption, saya dan pasangan melakukan penipuan usaha makanan dan minuman pada hari yang sama. Ancaman sudah dikirim ke tetangga tempat saya usaha dan keluarga dan pasangan saya. Ini bahayanya ya teman-teman. Dan saat itu saya sudah berkomunikasi dengan nomor resmi penagih Ada Kami bahwa saya memahami konsekuensi jika terlambat membayar hutang. Konsekuensi ya saya pahami adalah membayar pokok utang dan bunga yang berjalan, namun tetap saja diteror. Nah, kenapa mereka sudah menjelaskan ke pihak pinjolnya terus tetap aja diteror seperti ini kalau kita belum melakukan pembayaran? Ya karena mereka menggunakan vendor pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu tidak mau tahu sebelum kita membayar ke pihak pinjol tersebut, ya tetap aja kita diteror biarpun kita sudah konfirmasi. Kenapa? Karena juga mereka itu terikat kontrak dengan pinjol tersebut. Ya bagaimanapun kalau kita terikat kontrak, kita sudah menerima uang, ya konsekuensinya kita harus bekerja ekstra. Nah, seperti itulah teman-teman mekanismenya pihak ketiga ini ya teman-teman.
Nah, hingga pada Minggu 9 Juli ada nomor yang membuat akun Gojek dan mengatasnamakan saya. Nomor ini pesan siomay seharga 68.000. Pesan kedua merupakan nasi Padang dan es teh. Kedua pesanan ini kemudian dilaporkan oleh pihak driver Gojek sebagai orderan fiktif. Nah, begitu sampai seperti itu ya teman-teman, menerornya dari media sosial, Instagram, sampai juga mereka itu niat banget membuat akun Gojek atas nama kita gitu teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman bahayanya kalau kita pinjam di pinjol ya teman-teman. Lalu pada 10 Juli 2023 datang lagi pesanan fiktif berupa nasi ayam rempah seharga 40.000. Pemesan menggunakan nama Ratna Rengganis dengan nomor yang sama seperti pesanan fiktif Minggu 9 Juli 2023. Pesanan tersebut menggunakan nomor sekian-sekian. Nah, sama aja ya teman-teman. Mereka juga sampai juga membikinkan akun seperti itu ya teman-teman pada saat yang sama. Nah, ini yang lebih parah ya teman-teman. Pada hari yang sama ada pesanan 2 sedot WC datang ke tempat usaha saya. Semua pesanan ditunjukkan untuk nama bisnis saya. Nah, sampai seperti itu ya teman-teman. Memang kejam ya teman-teman di pinjol ini ya teman-teman. Makanya teman-teman kalau yang ini edukasi buat teman-teman yang belum terjerumus ke pinjol, belum membayar pinjol, ya teman-teman solusinya jangan minjem pinjol karena konsekuensi resikonya seperti ini ya teman-teman. Lalu akhirnya saya memilih untuk membayar sebagai menggunakan uang pribadi. Meski dana pinjaman dipakai teman saya, saat akan membayar saya dialihkan dengan tim ada kami bernama Ana. Sejak data saya dipegang oleh Ana dari tanggal 10 Juli hingga 11 Juli tidak ada teror. Nah, seperti itu ya teman-teman. Namun tidak kunjung bisa membayar sehingga data dialihkan. Kemudian tanggal 12 Juli 2023, teror kembali datang dalam rupa pesan fiktif berupa pasir dan semen. Beruntunglah pada hari yang sama uang tersebut, uang untuk melunasi sudah tersedia. Setelah dibayarkan semua teror berakhir. Nah, ini adalah pelajaran juga untuk teman-teman yang pinjam pinjol atau yang belum pinjam pinjol ya teman-teman. Bayangkan telat hanya kisaran 6 hari teror sudah berdatang bertubi-tubi ya teman-teman. Tentunya kita telat sehari diteror lewat WhatsApp dan media sosial. Setelah 2 hari kita lewat Gojek. 3 hari dan sebagainya itu sudah datang pesanan Gojek, datang sedot WC, dan yang terakhir adalah datang material dan sebagainya. Ya seperti itulah teman-teman kejamnya debt collector pihak ketiga ini ya teman-teman. Makanya teman-teman itu harus, ya ini juga pelajaran juga teman-teman juga, ini konsekuensinya. Tapi tidak manusiawi lah kalau menurut saya penagihan yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti saya juga buktikan apa ya teman-teman, lampirannya ya teman-teman. Ini kan saya kutip dari media konsumen ya teman-teman. Nah, memang pinjamannya juga agak besar ya teman-teman. Totalnya itu sekitar 13 juta ya teman-teman berikut bunganya. Mungkin kemungkinan itu 10 jutaan mungkin ya teman-teman pinjamnya. Jadi kalau nominal besar ya resikonya di pinjol ini sangat besar ya teman-teman. Dan mengutip juga dari PJOK bulan 10 tahun 2022 bahwa ancaman dan teror ini seharusnya tidak dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan adalah PJOK nomor 10 tahun 2022, harusnya ini adalah pelanggaran. Karena apa ya? Karena melakukan penagihan terus-menerus, itu juga pelanggaran. Melakukan penagihan dengan cara yang meneror dan mengancam, itu sebenarnya kita juga sudah bisa melaporkan juga ke kepolisian ya teman-teman. Dan melakukan penyebaran informasi fiktif, ini juga pelanggaran juga. Melakukan teror dengan melakukan pesan fiktif, melakukan pengancaman tidak langsung kepada nama yang tertuang, dan melakukan pengancaman dengan mempermalukan nasabah. Ini juga sebenarnya ini tidak etis, ini juga melanggar ya teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi, mereka juga pihak ketiga, memang tugasnya izinnya mereka itu untuk menagih ke kita. Tapi kalau misalkan sudah mengancam jiwa raga ya teman-teman, lakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib ya teman-teman. Tapi saya juga memahami kondisi orang ini ya teman-teman. Kalau misalkan diteror setiap hari ke tempat usahanya juga lama-lama jengah juga ya teman-teman. Maka dari itu untuk teman-teman harus waspada. Apapun itu jangan mau misalkan atas nama kita atau dititipi teman kita untuk meminjam pinjol atas nama kita. Apapun itu jangan mau ya teman-teman. Karena ya biarpun atas nama kasihan, atas nama teman dan sebagainya, kalau terjadi apa-apa resikonya itu di diri kita sendiri ya. Seperti ini ya teman-teman, ini contoh yang nyata ya teman-teman. Semua cara penagihan yang melanggar aturan PJOK dilakukan ada kami melalui vendor pihak ketiga sebagai penagih ya. Tercatat vendor tersebut mengatasnamakan PT Multi Sejahtera dan PT Cakrawala. Nah teman-teman harus waspada ya teman-teman, ini saya juga kasih tahu. Dengan kronologi tersebut, maka dimohon untuk OJK, untuk manajemen ada kami melakukan penegasan sebab pihak-pihak tidak terlibat ikut dirugikan. Nah teman-teman, seperti itulah pelajaran dari teman-teman yang melakukan pinjol. Beberapa kali saya ingatkan juga ya teman-teman, memang
pinjol ini juga dilema ya teman-teman. Di suatu saat, di sisi lain kita misalkan pinjam ke tetangga, sanak saudara kita tidak dipercaya, yang percaya hanya pinjol ini. Nah, kemudian pas kita dipercaya pinjol ini ada resiko ya. Resikonya sangat besar seperti ini ya teman-teman. Gimana nggak malu misalkan kita tiba-tiba diteror seperti ini ya teman-teman. Tiba-tiba datang misalkan sedot WC 7 berderet-deret begitu ya gimana ya teman-teman. Sedangkan kita nggak pesan, nah dipesankan atas nama kita. Nah dipesankan barang-barang yang kita atas nama kita, tapi kita yang tidak pesan kan seperti itu kan. Kalau mereka yang mengirim ini tahu kronologinya dan seperti apa. Nah kalau kita malam yang mengirim ini tidak tahu, ya kita bisa dikena batunya 2 kali dari situ ya teman-teman. Makanya dari itu teman-teman yang minjem pinjol ini ya saya mohon juga teman-teman, kalau ya memang pinjam-pinjol ini boleh ya teman-teman, tidak ada larangan boleh pinjam, itu hukumnya boleh ya teman-teman. Tapi teman-teman ini pahami dulu konsekuensinya ya teman-teman, apa yang akan terjadi di belakangnya kita ya teman-teman. Apalagi yang nominal besar seperti ini teman-teman, mereka sudah mengakses data pribadi kita, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Apalagi sampai alamat ya teman-teman, sampai nomor telepon, sampai mengakses ke handphone kita. Wah, dosa itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ini adalah hanya untuk edukasi aja teman-teman, waspada juga untuk teman-teman ya. Sekarang kan pinjol sudah ada yang pinjam, ada yang debt collector lapangan, ada yang pinjol yang menggunakan debt collector pihak ketiga seperti ini juga sudah ada ya teman-teman. Makanya dari itu teman-teman harus hati-hati, harus waspada. Mudah-mudahan ini sekedar informasi buat pelajaran juga buat bagi kita ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.